inspirasi wanita yang membuka jalan terang bagi perempuan Indonesia yang dikenal dengan semboyan habis gelap terbitlah terangnya. Dan peringatan hari ini bukan sekedar seremoni ya Bapak Ibu, melainkan sebuah momentum untuk merefleksikan nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini. Keberanian untuk maju, semangat belajar, kekuatan, kemandirian, dan kasih sayang yang menjadi fondasi bagi kita semua untuk terus bertumbuh dan berinovasi. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu perempuan berdaya, masa depan gemilang. Dan sore hari ini kita Selamat buat akan belajar Ibu. langsung dari dua sosok Kartini modern yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa melalui jalur kesehatan dan ekonomi. Beliau adalah Sri Kandi Sri Kandinya PT Bima Life Future ya Bapak Ibu. Baik ya, kita perkenalkan ya sosok pada sore hari ini. Ya, sebelumnya mari kita sambut dengan rasa hormat pada dua narasumber kebanggaan kita. Yang pertama adalah beliau Ibu Luciana Wati Gunawan. Beliau adalah sang formulator handal, sosok cerdas di balik dapur kualitas Bima. Beliau merupakan milik pabrik manufaktur yang memproduksi Air-Cure untuk kesehatan manusia, Betani untuk kejayaan pertanian, serta Enter untuk nutrisi peternakan. Beliau adalah ahli bioteknologi yang memastikan setiap produk kita aman, berkualitas dan bermanfaat luas. Nah, kemudian yang kedua adalah Ibu founder kita, Ibunda Aini Kodariah SH. Beliau adalah founder Bima, seorang praktisi hukum yang sangat teliti sekaligus pebisnis ulung di dunia kreatif sebagai pemilik Aini Record Indonesia dan pemilik stasiun radio ternama di Kediri, Jawa Timur. Dan melalui tangan dingin beliau, Bima tumbuh menjadi wadah yang kokoh bagi kita semua untuk menjemput impian. Nah, selamat sore Ibu Luciana Wati. Selamat sore Ibu Yunita, Bunda ini kepada Selamat seluruh sore. keluarga besar Bima di seluruh Nusantara. Salam hormat. Ya, selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. ya, dan selamat sore Ibunda Aini Kodaria. Selamat sore, Bunda Yunita terkasih, cicikku Ya, tercinta, terima kasih sudah meluangkan Ibu Lucy, waktunya untuk Ya, dan semua mitra mengisi Bima tercinta. ya, selamat sore. kita semua pada hari ini. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, rasanya sabar lagi ya kita ya untuk segera berbincang-bincang ya dengan dua kartini ya. Yang pertama ingin berbincang-bincangnya dengan Ibu Luciana ya, karena ini Ibu Lucy dulu ya nih saya ngobrol-ngobrolnya ya. Bu Lucy, banyak mitra kita yang sangat mengandalkan produk formulasi dari Ibu ya. Nah, kita bahas satu persatu ya Ibu Lucy ya. Ini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan seperti itu. Yang Siap. pertama untuk sektor kesehatan. Ya, yang pertama untuk sektor kesehatan. Nah, melalui Ecure, bagaimana Ibu meramu bahan alami dengan bioteknologi modern agar hasilnya itu efektif dan membantu pemulihan kesehatan masyarakat, Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan secara singkatnya saja, Bu. Oh, siap, terima kasih Bu Yunita. Sebelumnya selamat Hari Kartini ya kepada wanita-wanita hebat di Nusantara, terutama keluarga besar Bima yang sangat luar biasa ya, bukan hanya para pria tetapi wanita-wanita di Bima Life Future ini tangguh-tangguh semuanya ya. Selamat Hari Kartini ya, di mana kita bisa menjadi inspirasi ya. Jadi wanita juga harus bisa menjadi inspirasi dan menjadi contoh
juga mungkin memberikan kekuatan yang luar biasa ya untuk sekeliling kita seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunita bahwa habis gelap terbitlah terang. Itu memang harus menjadi satu jargon untuk seluruh wanita-wanita hebat di Nusantara seperti itu. Ya, terima kasih banyak nih pertanyaannya Bu Yunita. Betul sekali ya bahwa Bima ini berdiri salah satunya dengan memberikan produk-produk unggulan ya. Jadi bukan hanya kepada sistem. Sistem tentunya memang sangat menjadi prioritas utama juga ya, tetapi kita inginkan bukan hanya keberhasilan kita meraih uang saja begitu ya, bukan hanya keberhasilan kita meraih materi saja, tetapi ada produk yang memang betul-betul sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kebetulan kita juga dari Bima Life Future ini memberikan produk-produk unggulan dari 4 sektor ya, Bapak Ibu terkasih, dari untuk kesehatan kita sendiri, begitu ya, untuk dunia pertanian, untuk hewan, dan juga untuk lifestyle kehidupan pasutri ya, pasangan suami istri. Jadi keempat ini menjadi tolak ukur perusahaan Bima Life Future memberikan yang terbaik bagi seluruh keluarga besar Bima Life Future dimanapun berada. Nah, betul sekali ya, kita terutama saya sendiri dalam manufacturing yang berdiri di perusahaan yang berbeda tentunya. Kami berdiri di manufacturing dengan nama perusahaan International Hybrid Solution ya Bapak Ibu terkasih, di mana melalui manufacturing kami betul-betul mengupayakan memberikan kualitas yang terbaik dari ramuan. Ramuan ini sebetulnya sudah ada dari zaman dahulu ya. Karena ini adalah turun-temurun keluarga besar yang memberikan satu formula ya. Formula ini belum pernah ada sebetulnya ya. Makanya ini menjadi satu jargon di mana kekuatan daripada L-Cure terutama itu adalah di herbal terbaik dengan asam amino tetes yang sangat lengkap ya untuk dikonsumsikan oleh tubuh kita begitu. Nah, pastinya kita akan tetap memberikan ini sebagai satu komitmen karena perjalanan kami pun ini juga sangat berpengaruh erat dengan Hari Kartini ya. Karena perjalanan daripada kami membangun perusahaan terutama manufacturing dengan produk Elcure ini cukup memakan waktu yang sangat panjang dan sangat lama sekali ya. Untuk perizinannya saja bisa menghabiskan waktu hingga kurang lebih 11 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi 11 tahun bukan waktu yang singkat begitu ya. Seperti jargon apa ya di era Kartini saat ini habis gelap terbitlah terang itu betul nyata adanya kami rasakan dari pihak manufacturing. Jadi dengan perjalanan kami memperoleh izin edar dalam kurang lebih 11 tahun itu pastinya keluh kesah dan segala macam hal-hal yang membuat pilu, yang membuat apa namanya tubuh stres begitu ya. Tetapi kita sekali lagi bukan berdiam diri, tetapi kita terus bangkit dan mencoba sampai akhirnya Tuhan izinkan izin edar ini akhirnya keluar dan dapat dinikmati, dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, ini yang tentunya kami berkomitmen ya dari segala macam ramu-ramuan, tentunya ramu-ramuan L-Cure itu sangat banyak Bapak Ibu ya. Ramuan L-Cure itu kita dari bahan-bahan alami 65 macam sayuran, buah, kacang, biji, rempah-rempah pilihan itu dijadikan proses satu kesatuan, proses bioteknologi dan dalam proses kurang lebih 1 tahun ya untuk Bapak Ibu bisa konsumsikan sekarang begitu. Bagaimana terjadi banyaknya testimoni-testimoni yang luar biasa atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa dibantu dengan Elkir sebagai wasilah. Banyak sekali testimoni kesembuhan ya yang dialami oleh keluarga besar Bima dimanapun. Nah, itu menjadi salah satu komitmen kami tentunya ya dengan proses yang begitu panjang. Tentunya komitmen ini akan terus
memberikan acuan bagi kami, terutama manufacturing, untuk tetap memberikan yang terbaik, terutama dalam segi kehigienisan, keamanan, dan juga manfaat tentunya yang terbaik yang kita miliki begitu untuk Bapak Ibu dapat menikmati bersama-sama. Mungkin itu sekilas dari perjalanan Elcure ya, Bu Yunita. Jadi ini sangat kompeten sekali dengan eh, Hari Kartini begitu ya hari ini. Jadi jangan pernah lelah untuk terus apa yang menjadi satu keinginan, impian, bukan hanya kepada diri kita tetapi kepada banyak orang harus kita perjuangkan. Mau sampai titik manapun penghabisan kita harus perjuangkan karena akan banyak orang yang merasakan dampak daripada karya yang kita buat. Seperti itu Bu Yunita. Baik, luar biasa nih Bu Lucy. Nah, Terus pertanyaan yang kedua ini Bu Lucy ya, tentang ya, untuk sektor pertanian ya Bu ya. Gitu. Nah, iya. nah kita kan juga punya petani ya. Apa yang menjadi rahasia gitu ya Bu ya, sehingga produk ini mampu meningkatkan hasil panen petani kita secara signifikan dan tetap menjaga kelestarian alam. Oh siap, terima kasih Bu Yunita. Nah, balik lagi ya Bapak Ibu, di mana makhluk hidup itu memerlukan apapun upaya, bagaimanapun caranya untuk bisa survive ya. Bukan hanya manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Apalagi tumbuhan dan hewan tidak bisa lepas dari siklus kehidupan yang berdampingan dengan kita, seperti itu. Kita makan, kita minum, kita beraktivitas atau apapun yang kita lakukan itu selalu ada kaitannya dengan pertanian dan peternakan, itu sudah pasti. Nah, ketika kita mengawali di bidang jamu tetes atau herbal asam amino ini, inilah yang menjadi salah satu pengembangan dasar kita untuk memberikan inovasi yang lain. Tentunya di bidang kehidupan bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kita melihat daripada akar permasalahan. Ternyata bukan hanya kesehatan manusia saja ya yang kita harus prioritaskan begitu, yang harus kita jaga kesehatannya bukan hanya kesehatan manusia, tetapi yang berdampingan tadi dengan kita, baik itu kepada tanaman dan juga kepada hewan. Nah, inilah menjadi dasar pemikiran kami dari pihak keluarga atau dari pihak manufacturing untuk berikutnya ketika Elcure Berikutnya, sudah ketika Elcure apa namanya apa namanya sudah running eh, di sudah masyarakat running di masyarakat, kita akhirnya kita akhirnya membuat satu terobosan untuk membuat pupuk. Nah, pupuk itu sebenarnya sudah lama juga, Bapak Ibu sekalian ya, sudah lama juga. Tetapi baru kita implementasikan, baru kita runningkan, baru kita perkenalkan kepada masyarakat Indonesia itu melalui perusahaan Bima beberapa 1 tahun ke belakang ya, ketika Bima ini berdiri. Nah, sebelumnya dasar ini apa sih yang menjadi acuan? Kok kita bisa menciptakan atau meramu daripada produk Betani ini? Yaitu tadi dasarnya karena kita melihat bahwa pertanian di Indonesia yang tadinya kita adalah bangsa yang super begitu ya dengan kekayaan alam yang begitu berlimpah, tetapi makin ke sini, makin hari itu yang namanya industri pertanian atau ketahanan pangan mengalami penurunan yang signifikan ya. Nah, penurunan signifikan itu bagaimana? Tanpa kita sadari, kita kan hanya cuman taunya makan, minum, semuanya sudah tersedia, kita beli di pasar, kita beli dimanapun begitu ya. Tapi sebetulnya ada sisi kelam begitu ya Bapak Ibu yang menjadi satu dampak pengaruh besar terutama untuk tubuh dan kesehatan kita yang mengkonsumsinya. Ternyata inilah yang menjadi problema. Kok kita makan sayur, kok kita makan segala sesuatu yang kita olah, kok semuanya itu menjadi berdampak efeknya itu sangat buruk ya buat tubuh kita. Ternyata ya itu tadi ya, ada faktor-faktor di belakangnya terutama di industri pertanian, di ketahanan pangan
di mana apa yang kita makan bersumber salah satunya daripada apa namanya bahan-bahan semikal. Dan ternyata bahan-bahan semikal inilah yang menjadi berbahaya dan sudah mencederai ya. Artinya mencederai itu adalah melukai tanah negeri kita tercinta. Jadi tanah kita rusak, tanah kita bermasalah, itu yang menyebabkan pertumbuhan tanaman pun menjadi rusak, menjadi tidak baik. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa kita sangat concern sekali dan menjadi satu upaya keras kita juga bahwa Betani ini harus diberikan atau diimplementasikan, disebarluaskan manfaatnya kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa memberi dampak pengaruh yang sangat besar. Kalau dulu kita bertahun-tahun, puluhan tahun, tanah kita sudah dicederai dengan adanya penggunaan pupuk kimia dalam jumlah yang fantastis, dalam jumlah yang sangat besar, dan akhirnya berdampak kepada tanah di mana kita tinggal, berdampak kepada mata pencaharian kita, berdampak besar kepada kesehatan kita. Inilah yang menjadi satu visi misi kami, mau tidak mau 11 tahun saja manufacturing kita berjalan untuk akhirnya mengeluarkan izin edar Elcure. Kita percaya bahwa kita pun dapat berupaya keras untuk menghadirkan Betani ya, yang istilahnya kita bantu juga untuk memajukan dunia pertanian di Indonesia. Dengan apa kekuatannya nih, Bapak Ibu sekalian? Kekuatannya itu adalah satu-satunya pupuk tetes yang bisa berdiri secara tunggal dengan bahan alami organik tanpa adanya campur tangan daripada apa namanya bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya, zat-zat berbahaya yang selama ini berdekade demi dekade kita pergunakan, tetapi dengan hadirnya pupuk betani, kita dapat membantu untuk memperbaiki. Nah, ini yang kita perlukan kan bagaimana caranya untuk memperbaiki tubuh kita diperbaiki, begitu juga kepada tanaman. Bagaimana caranya supaya tanaman itu diperbaiki? Dengan apa? Dengan akar permasalahannya. Begitu Bapak Ibu. Akar permasalahannya kalau kita perbaiki ya otomatis tanaman apapun yang berdiri di atasnya dia pun akan tumbuh dengan sangat sehat, sangat kuat, sangat powerful dan bahkan menghasilkan hasil yang luar biasa dan itu pun yang akan berdampak berimpact lagi untuk kita sendiri pada saat mengkonsumsinya. Jadi ini satu kesatuan relate ya, satu kesatuan benang merah yang kita menciptakan atau memformulakan produk-produk unggulan ini yang pertama berbeda, tidak pernah ada di muka bumi ini ya. Dan satu-satunya semuanya berbahan alami, berbahan organik, dan tentunya sangat amat bermanfaat untuk perbaikan tanah negeri kita ini. Seperti itu Bu Yunita. Ya, Bu Yunita bisa dibuka mutnya, suaranya bisa dibuka. Mungkin kemute ya. Terima kasih Bu Yunita. Siap, siap, Terima siap. kasih Ibu Lucy. Ini untuk yang ketiga ya Ibu Lucy tentang entry ya di sektor peternakan ya. Untuk produk entry itu Iya, oke. Jadi untuk enter juga sama ya, Bapak Ibu terkasih ya. Jadi manufacturing kami juga, iya. Mohon maaf Bu Yunita terputus-putus ya. dengan Iya. Jadi kita apa namanya kita bantu juga ya menjelaskan mungkin dari pembahasan Ibu Yunita bagaimana dengan enter juga ya enzim ternak ya sama ya Bapak Ibu ya jadi manufacturing kami itu berbasis atau berbahan eh, asam amino ya asam amino alami yang memang sangat bagus sekali dan sangat kita rekomendasikan sekali untuk seluruh makhluk hidup ya Bapak Ibu ya baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ketahui,
itu kita bisa searching ya di Google ataupun di AI begitu ya, bahwa makhluk hidup itu sangat penting sekali ya, sangat memerlukan sendiri, sangat memerlukan yang namanya itu asam amino di dalam tubuh seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, kita itu perlu yang namanya asupan asam amino. Selain daripada vitamin ya, selain daripada probiotik itu sangat diperlukan sekali untuk siklus kehidupan kita ya. Karena di mana asam amino ini adalah sebagai pembentuk protein, Bapak Ibu ya, yang erat kaitannya dengan proses terjadinya regenerasi sel. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bicara itu, kalau kita bicara Bima ya Bapak Ibu, kita bicara di dalamnya itu ada eh, siklus kehidupan yang betul-betul memang diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Salah satunya itu adalah asam amino. Nah, asam amino ini Bapak Ibu yang akan membantu kita semua ya. Bukan hanya manusia tetapi kepada tumbuhan dan juga hewan ya. Untuk produk L-Cure, Betani dan Enter itu sangat erat kaitannya dengan asam amino. Jadi asam amino ini memang selain terjadinya regenerasi sel ini untuk perbaikan-perbaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memperbaiki untuk apa saja nih, terutama untuk hewan, untuk penggemukan tentunya. Untuk penggemukan hewan secara alami yang mungkin biasanya hewan-hewan yang peliharaan-peliharaan yang sekarang itu ditangkar atau dipelihara biasanya mempergunakan obat-obatan, mempergunakan hormon-hormon atau menyuntikkan hormon-hormon yang berbahan semikal, bahan berbahaya. Nah, itu semua Bapak Ibu itu dapat kita ganti dengan penggunaan yang namanya enter ini, Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan penggemukan itu akan terjadi secara alami tanpa harus kita tambahkan dengan apa namanya segala nutrisi ataupun vitamin obat-obatan yang mengandung semikal yang berbahaya. Nah ini Bapak Ibu, ketika sekarang di zaman sekarang ini Bapak Ibu sangat miris ya. Sangat mirisnya kenapa? Anak-anak kecil saja, anak-anak usia belasan tahun, bahkan ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun. Itu anak-anak kita saja sudah banyak yang melakukan cuci darah Bapak Ibu. Banyak yang melakukan apa namanya suntik insulin karena terkena diabetes padahal masih usia-usia yang sangat muda, sangat belia. Nah, ini menjadi salah satu problema di Indonesia ya. Kok kenapa dulu bisa tidak terjadi seperti itu ya? Kalau di zaman sekarang 2025 malah banyak anak-anak yang mengalami hal yang demikian. Itu dikarenakan salah satunya adalah penggunaan daripada obat-obatan, penggunaan daripada semikal-semikal yang berbahaya yang masuk atau yang diterima oleh bahan-bahan yang kita konsumsikan dan akhirnya mengendap di dalam tubuh kita. Nah, inilah yang tanpa kita sadari ya, ini terus bergulir dari waktu ke waktu, masa ke masa. Nah, disinilah dari produk-produk Bima hadir untuk membantu segala proses itu, baik itu dari makanannya, dari minumannya, dari bahan olahannya, entah itu dari hewan ataupun dari tanaman, itu bisa kita pergunakan produk-produk unggulan dari Bima tersebut, Bapak Ibu. Untuk apa? Dengan bahan-bahan alami, dengan proses pembuatan yang alami, dengan proses pembuatan juga secara bioteknologi, tetapi mampu untuk menyehatkan, meningkatkan produktivitas, ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, meningkatkan, mampu untuk meningkatkan produktivitas, baik itu kepada tanaman, baik itu kepada hewan, itu dapat meningkatkan produktivitas hasil panen yang meningkat signifikan tajam, menghasilkan hasil yang berkualitas, tetapi aman dan sehat. Nah, mungkin seperti itu ya, hadirnya. Mengapa sih Bima mengeluarkan produk-produk unggulan yang berkualitas, yang the best? Karena kita memiliki visi misi seperti itu ya, Bapak Ibu terkasih. Nah, mungkin seperti itu, Ibu Yunita, Baik, penjelasannya. Siap, siap. ya, baik. Baik. Oke. Ini yang pertanyaan yang terakhir nih, Bu, tentang kemandirian pabrik ya, Bu ya.
Iya, Nah, seberapa penting bagi kita itu memiliki pabrik sendiri dalam menjaga ketersediaan stok dan harga yang tetap bersahabat bagi para mitra? siap Ibu Yunita terkasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sebenarnya banyak sekali ditanyakan oleh mitra-mitra. Wah, ini Bu Lucy, apakah pabriknya ini betul-betul milik sendiri ya? Dan apakah memang sebetulnya kita dalam menjalankan suatu bisnis yang di dalamnya ada produk yang bagus, itu apakah kita baiknya memiliki manufacturing sendiri atau tidak ya? Kami bantu untuk menjelaskan Bapak Ibu bahwa akan sangat jauh lebih baik ketika satu perusahaan di mana perusahaan itu memiliki produk-produk unggulan itu tentunya sangat bagus ya sebagai dari sisi pemasaran juga tentunya oke ya. Dari sisi produknya sudah oke, dari sisi pemasarannya sudah oke. Tetapi kalau perusahaan tersebut tidak memiliki pabrik sendiri, artinya kedepannya itu akan menjadi satu eh, kita bukan bilang permasalahan ya, tetapi ada satu perubahan-perubahan nanti yang akan terjadi di kemudian hari karena itu bukan lagi menjadi tanggung jawab si produsen begitu loh. Itu bukan menjadi lagi tanggung jawab apa namanya sang distributor atau perusahaan yang menjual belikan produk tersebut. Jadi kemandirian daripada manufacturing itu sangat penting sekali ya. Dan alhamdulillah bahwa kita memiliki pabrik sendiri. Artinya dengan ketersediaan, dengan keamanan, dengan bahan-bahan alami yang kita proseskan, itu betul-betul tergaransi. Begitu loh Bapak Ibu. Artinya bukan hanya dari kita memiliki manufacturing sendiri saja ya, tetapi kami terutama saya pribadi itu langsung terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi-edukasi. Supaya apa? Siapapun yang memakai atau yang mengaplikasikan semua produk-produk ini, perusahaan Bima Life Future itu dapat mempertanggungjawabkannya. Nah, ini yang harus kita perlu sampaikan kepada mitra-mitra sekalian. Karena sangat penting ketika kita memiliki manufacturing sendiri, Bapak Ibu. Itu menjadi satu kekuatan. Artinya kita bisa menjamin, menggaranti, jadi menggaransi bahwa produk yang kita berikan itu murni daripada pabrik yang eh, memproduksikannya dan semuanya itu dapat terjamin kehigienisannya, keamanannya, terus dari sisi harganya, dari sisi kualitasnya, dari sisi mungkin kuantitinya, kita semua itu akan dapat kesinambungan bekerja sama seperti itu. Jadi tentunya sangat bagus sekali ya kalau misalnya kita terjun langsung kepada perusahaan yang memang memiliki manufacturing sendiri itu sudah menjadi satu nilai top, satu nilai poin penting bagi kita semua yang menjual atau memperkenalkan produk-produk ini kepada masyarakat karena sudah pasti aman, sudah pasti tergaransi, sudah tahu kita itu adalah pabriknya, mau kita pesan berapapun, mau kita apapun itu sudah ada penanggung jawabnya langsung, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara maklun, bagaimana ya Bu Lucy? Maklun juga sebetulnya tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi tidak menjamin kegarantiannya ya. Dari sisi keamanannya atau dari sisi kualitasnya. Bisa jadi pada saat kita maklun kepada manufacturing lain, itu manufacturing lain itu bisa memberikan harga yang jauh lebih tinggi begitu ya. Karena melihat bahwa wah Bima ini penjualannya sangat tokcer sekali, penjualannya sangat laris manis sekali, manfaatnya sangat banyak sekali. Ternyata dari pihak manufacturing ada modus ya dalam tanda kutip itu kenakalan tersendiri. Artinya mengubah harganya, mengubah kualitasnya, mengubah apa namanya resepnya itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Itu terjadi Bapak Ibu. Sampai akhirnya apa? Wah, karena perusahaan kita sudah bekerja dengan manufacturing A, kita maklun kepada manufacturing A, dan mau nggak mau kita harus ngikutin Di sekolahan. manufacturing A. Sekolahan. Jadi kita akan mengikuti. Nah, inilah yang membuat apa? Ngelawan sama siapa? Perusahaan itu akan semakin
berjalannya itu semakin sulit Bapak Ibu. Karena lama-lama harganya naik lah Bu. Lu sih kok harganya naik? Ya ndak tahu toh kita kan ngikutin daripada manufacturing harganya dinaikin nih. Kalau mau resep sekian, kalau mau tetap menjaga kualitas harus memesan berapa apa namanya sudah ada kontrak kerjasama dengan pengambilan berapa puluh ribu atau berapa juta botol dengan kualitasnya seperti apa. Nah ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kalau di sini bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu, Bima Life Future memiliki produk sendiri yang di manufacturing sendiri, diproduksikan sendiri dan Bapak Ibu, jangan khawatir. Jangan khawatirnya apa? Karena dari pihak manufacturing langsung itu yang berinteraksi dengan Bapak Ibu ini belum pernah ada, Bapak Ibu ya. Jadi belum pernah ada. Lo dari pihak manufacturing yang punya manufacturing bisa langsung berkomunikasi dengan para mitra. Itu ndak ada Bapak Ibu. Di perusahaan-perusahaan lain itu ndak ada. Yang memperbolehkan, jadi semuanya itu pasti akan menutup akses. Untuk bagaimana caranya mitra tersebut dapat mengetahui seluk-beluk tentang manufacturing. Pasti akan ditutup rapat-rapat. Tetapi berbeda dengan Bima Life Future Bapak Ibu. Di sini Bima Life Future itu memberi peluang membuka pintu lebar-lebar untuk seluruh mitra keluarga besar Bima dapat berinteraksi langsung dengan manufacturing, dapat berkomunikasi langsung dengan pihak manufacturing, artinya berkomunikasi langsung dengan ring satu ya. Nah ini yang belum pernah ada Bapak Ibu. Jadi inilah yang membuat sinkronisasi berjalan lancar antara perusahaan Bima Life Future terhadap produk-produk yang dipasarkan di masyarakat. Dan ini menjadi satu kekuatan. Jadi saling bersinergi. Itulah kekuatan besar daripada perusahaan Bima. Perusahaan Bima menciptakan produk unggulan yang belum pernah ada dan tidak bisa ditiru. Satu-satunya produk tetes ya dengan asam amino terbanyak, memiliki kualitas yang sangat luar biasa, dapat berinteraksi dengan manufacturing, dapat berkomunikasi dengan apa namanya langsung pihak manufacturing. Ini belum pernah ada Bapak Ibu. Dan langsung terjun langsung begitu ya. Ini yang tidak belum pernah ada. Nah, inilah yang mau kita berikan sesuatu warna yang berbeda. Dari Bima Life Future memberikan sesuatu, segala sesuatunya itu yang berbeda. Baik itu dari produknya, sistemnya, komunikasinya, segala macam itu kita membuat yang berbeda. Itulah menjadi salah satu keunggulan terbesar Bima Life Future. Setiap hari grow, semakin besar, semakin dipercaya oleh masyarakat, dari produk-produk pun semakin bermanfaat, dirasakan manfaatnya sangat besar. Karena itu tadi Bapak Ibu, selain itu kita lakukan segala sesuatunya itu dengan hati. Itu yang menjadi kunci keberhasilan daripada perusahaan Bima Life Future. Seperti itu Ibu Yunita. Siap. Ibu Yunita. Oh, mungkin sinyal ya. Iya, kelihatannya Baik. sinyal Bu, Ibu Mungkin Lucy. satu lagi Bu Lucy ya. Oh, siap. Mau banyak-banyak nggak apa-apa, Ya Bu. ini mohon maaf Nggak apa-apa. Mau banyak-banyak sinyalnya ya, siap-siap. kurang. Mau banyak-banyak nggak apa-apa, Bapak Ibu. Baik Bu. Biar afdol begitu loh ya, biar Iya, afdol. Bimaku Jadi apa sih kita masuk dalam perusahaan Bima ini bisa mengetahui keseluruhan begitu. Ya, siap Bu Yunita. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali Ibu, silakan Ibu. Ya, izin Bu Lucy Ya. mengambil alih ya sambil menunggu Ibu Siap Pak Yunita. Taufik sambil menunggu Ibu Yunita. Mungkin Ibu Yunita sinyalnya ya. Siap-siap. Silakan Pak Taufik. Ya, ini sudah ada masuk pertanyaan-pertanyaan Ibu Lucy. Nah, sebelum Ya. menjawab pertanyaan, kita undang dulu ini Ibu founder kita, Ibu Lucy. Wah, mantap ini. Ya, Mantap ini. nah beliau Ini ini bundanya kan, Bima. iya, beliau dengan latar belakang yang sangat berbeda sekali, Yes. namun melihat Bima ini sesuatu yang positif dan layak diperjuangkan. Nah, Siap. mungkin kita bisa Semangat. mendengarkan dulu ceritanya ini Bu founder kita bergabung dengan Bima seperti apa.
Siap ini. Itu perlu menjadi inspirasi Kartini masa kini. Silakan Bunda Aini. Luar biasa Bunda. Dipersilakan waktu dan tempat. Silakan. Siap, terima kasih MC terkasih Bu Yunita. Iya, memang sinyal beliau tadi WhatsApp Bunda Aini aku terganggu sinyal. Tidak apa-apa. Masih ada mentor kita nih Bapak Topik yang selalu siap. Terima kasih Pak Topik, terima kasih Bu Lucy Siap, yang siap. selalu memberikan kita ketenangan, kenyamanan, dan gak akan takut menghadapin apapun, Oh baik iya. itu tentang sehat, kantong, sehat jiwa raga, luar biasa. Siap, Iya, siap. terima kasih ya Ibu Lucy, selalu tegar ya. Siap Baik, selalu ya. jadi Siap selalu. Bapak Ibu terkasih, sebenarnya sudah sekian tahun yang lalu ya, Aini itu mengenal tetes. Jadi tetes satu-satunya yang saya pakai sebelum generasi kedua bernama Elcure. Itu generasi pertama saya sudah pakai. Mungkin saya pernah cerita juga, alhamdulillah Ibu Lucy, Pak CEO, Pak Direktur Marketing sudah pernah ke Kediri bahkan berkali-kali. Nah, di situ saya melihat sosok seorang Ibu Lucy ini penyabar, dan saya melihat ketulusannya luar biasa. Waktu itu ya Bapak Ibu, pas saat itu saya lagi mengalami operasi ya Ibu Lucy ya. Saya ada operasi liposaksen, di mana operasi liposaksen itu bedah perut ya. Jadi perut saya dari kiri ke kanan itu dibedah karena memang di situ ada yang namanya keloid. Keloid itu daging tumbuh. Nah, pas saya operasi itu, alhamdulillah Ibu Lucy datang dan membawa Elcure. Jadi Bapak Ibu yang mengalami kondisi mungkin habis operasi, ya kan, atau luka, itu sangat bagus sekali kalau ditetesin pakai Elcure. Nah, waktu itu nggak sampai sehari 2 hari saya sudah bisa jalan. Padahal itu, masya Allah, itu operasi besar, Bapak Ibu, operasi besar. Saya benar-benar dipapa. Saya ingat sekali Ibu Lucy dengan kesabarannya, ya kan. Jadi Bapak Ibu, Ibu Lucy ini sudah pernah ke Kediri dan bahkan menginap di lantai atas ya Ibu Lucy ya. Iya, iya. Betul Ibu. Betul Bunda. Jadi Betul, betul. betul, Iya. kemitraan kami ini bukan sekedar sebagai pebisnis gitu, tetapi sebagai antar manusia yang memang kita harus saling menyayangi karena apa? Ketuhanan dan kemanusiaan, Bapak Ibu. Nah, jadi mulai tahun 2000 itu ya, ini udah pakai tetes. Nah, jamu tetes sudah pakai gitu. Nah, saya semakin kuat lagi. Oh, ternyata ini ya. Jadi berapa puluh tahun ya, kurang lebih itu 25 tahun saya pakai jamu tetes. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin kalau Cik Lucy dia tahu persis lah Bunda Aini. Usianya dengan fisiknya itu nggak seimbang. Usianya udah di atas 50 tahun gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah berkat dan berkah daripada Elcure, saya sampai hari ini tidak pernah lepas. Nah, karena apa? Sehatnya dapat, ya kan? Kantongnya juga makin dapat pula. Pola pikirnya juga sehat. Dan pasti ngamal jariah. Dan kita juga bisa bersedekah. Dan saya juga bisa memberikan jariah gitu. Nah, seperti itu Pak Topik. Nah, baiklah Bapak Ibu terkasih, saya sangat berharap kita sama-sama menjalankan Bima ini dengan penuh hati nurani yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Lucy. Karena dengan kekuatan hati dan ketulusan ya, dan 2 rumus itu ya jangan sampai lepas kalau ingin menjalankan Bima selesai dan bisa sukses. Jadi rumusnya adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Gitu Pak Topik. Begitu ya Ibu Lucy, begitu ya Bapak Ibu terkasih. Mantap, Jadi mantap, saya Bunda. mengenal tetes ini bukan baru Pak Topik. Iya, Sudah iya. 25 tahun. Ya, seperti itu. Dan saya dengan Oke. keluarga Bu Lucy ini bukan orang lain gitu. Nah, Seperti betul. itu. Ya, silakan Pak Topik. Oke, terima kasih Bu Aini ya, testimoni yang luar Siap. biasa. Ini semakin
memperkuat kita ya untuk menggunakan produk Bima. Nah, ini di Amin. hari Kartini yang spesial ini, nah di sini hadir juga Kartini-Kartini dari seluruh kota di Indonesia. Siap. Di sini ada Ibu Ita, ada Ibu Hajah Lela, ada dari Kartini-Kartini lain di seluruh Indonesia. Nah, Siap. pesan Ibu untuk para Kartini yang ada di Indonesia nih, Bu. Ya, siap. Ya, Silakan Bunda. buat wanita Kartini ya, Kalau saya Anda Bapak semua Kartini, Pak Topik. harus bisa menginspirasi bagi kaum wanita. Ya, mari kita merenung sejenak ya. Kita merenung sejenak bahwa Tuhan tuh berfirman, kami ciptakan ya kan manusia yang sempurna. Manusia ya kan. Berarti laki-laki dan perempuan. Nah, gak ada bedanya laki-laki dan perempuan karena semua makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan wanita itu sempurna. Bentuk fisiknya, ya kan? Sempurna pikirannya, ya kan? Sempurna jiwanya. Maka itu Allah senang terhadap makhluknya, ya khususnya perempuan yang apa? Yang tegar, ya kan? Yang mempunyai hati nurani, pekerja keras, tangguh, berjuang untuk keluarga, mengabdi kepada diri sendiri, mengabdi pada anak, mengabdi pada suami, pada masyarakat, pada bangsa, dan pada negara, mengabdi kepada Bima. Itu yang disukai Tuhan. Tuhan tidak suka terhadap makhluk hambanya yang diciptakan itu gampang menyerah, gampang putus asa, ditolak sekali, 2 kali sudah mundur, ya kan? Terus mengeluh, buang semua rasa kekhawatiran, buang semua rasa ketidakpercaya dirian, buang itu semua. Karena apa? Kita di Bima nggak sendiri, Bapak Ibu. Kita nggak sendiri, kita punya mentor, kita punya formulator, kita punya direktur marketing, kita punya CEO, semua itu keluarga. Punya saya sebagai ibunya Bima, hadirnya Aini di PT Bima, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menjadikan Bapak Ibu orang yang hebat, orang yang sukses atas izin Allah. Jadi Pak Topik intinya, habis gelap terbitlah terang, marilah kita menteladanin sosok Kartini. Kartini yang maunya Kartini itu apa sih? Maunya Kartini itu wanita yang tegar. Wanita yang kalau berjuang jangan cepat mengeluh. Tuhan tidak suka. Kartini tidak suka. Nah, sama juga saya juga nggak suka apabila Bapak Ibu baru join, habis itu, aduh aku ditolak. Justru di saat Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu itu mengalami yang namanya caci maki atau mengalami jatuh bangun. Ya sudah nggak apa-apa. Jatuh bangun lagi, prospek lagi. Justru setiap sering kali Bapak Ibu ditolak, justru itu akan menjadikan kekuatan bagi kita. Menjadikan kita tahan, menjadikan kita tidak loyo, tidak mudah menyerah. Gitu loh Bapak Ibu. Karena apa? Itulah sejatinya bahwa seorang pemenang, seorang petarung, tatkala kita akan mendapatkan kemenangan, baik itu menang sehat, menang secara kantong, menang secara pola pikir, menang secara pertemanan. Nah disitulah hakikatnya manusia yang sangat berguna, manusia yang di mata Tuhan, disitulah Tuhan akan senang. Wah ini umatku. Apapun yang kita pikirkan selama itu positif, tidak menyerah, Allah akan kabulin. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir gini, ya Allah aku prospek nggak berhasil, aku tadi ditolak, besok gimana aku nggak dapat bonus. Akhirnya yang terjadi apa? Ya itu yang dikabulin Allah. Apa yang dikabulin? Susah closing, ya kan? Sulit mendapatkan bonus, sulit mendapatkan pasangan level. Itu buang semua, buang keraguan-raguan, buang rasa ketidakpercayaan. Kalau memang Bapak Ibu yakin dan percaya Allah menakdirkan umatnya untuk senang dan untuk bahagia, percaya itu.
Percaya, buang semua pikiran-pikiran yang semoga-semoga itu diganti. Jangan, semoga nanti closing ya, semoga. Bismillah ya Allah closing. Sekali enggak closing, enggak apa-apa. Ngulang lagi, jatuh bangun lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Bahkan sudah jelas ya firman Allah. Kalau Allah akan menaikkan derajat hambanya suatu kaum itu diuji dulu Bapak Ibu. Diuji dulu. Diuji dengan apa? Yaitu tadi. Mungkin penderitaan. Mungkin diuji dengan dipermalukan. Diuji dengan penolakan. Sudah itu biasa-biasa saja. Bapak Ibu percaya dan tidak ya saya sampaikan. 25 tahun saya di industri musik. 25 tahun. Dari semenjak sekolah. Saya berjuang sampai sekarang. Saya wanita yang punya tanggung jawab. Saya nggak mau dibedakan, diremehkan sama laki-laki. Saya nggak mau. Karena apa? Tuhan lo berfirman, saya ciptakan, ya kan manusia. Nggak ada yang membedakan saya ciptakan manusia. Manusia ya kita, laki-laki dan perempuan sama. Sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nyali. Yang membedakan adalah hati nurani kita. Makanya sering saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau ingin berhasil, ayolah kita pakai mentor. Mentor kita ini udah lebih dulu sukses. Ya, ambillah mentor yang sekiranya akan menguatkan perjalanan Bapak Ibu, yang akan menegarkan, tidak gampang putus asa, tidak berhenti di tengah jalan dalam berproses, ya kan? Yang harusnya di pertengahan jalan ini Allah udah ngabulkan akan sukses, Bapak Ibu mundur. Nggak sampai kesuksesan itu, nggak sampai. Karena apa? Proses yang harusnya dijalanin selesai sampai garis finish, belum sampai finish Bapak Ibu mundur. Jadi pesan saya, habis gelap terbitlah terang, menjadi Kartini-Kartini Bima, ya kan, menjadi wanita yang saling menginspirasi, menjadi wanita tangguh, wanita nyali pemenang, jangan mundur, Bu, jangan mundur. Jujur saya menjalankan bisnis Bima ini, saya nggak punya pengalaman seperti Bapak Ibu mungkin yang sudah mengenal network sebelumnya, saya nggak ada, Bu. Yang saya tahu ternyata network ini adalah benar-benar itu jaringan hubungan antar manusia. Manusia yang punya rasa. Manusia yang ingin kita kasihani, kita kasih sayang. Kuncinya hanya satu sebenarnya menjalankan bisnis apapun itu. Kuncinya hanya satu. Apa? Hati kita dulu, kita benahin hati kita dulu. Kalau hati sudah benar, kesananya mudah-mudah. Dan selalu berpikir positif. Role kita hanya ada dua, kemanusiaan dan ketuhanan. Itu saja. Gitu Pak Topik. Oke, Terima kasih Pak Topik. Ibu Aini, terima Baik. kasih. Ibu Yunita, apakah sudah bisa standby, Bu Yunita? Oke, ini saya saya ini ya Bu Aini sama Bu Lucy ya. Siap, siap Bantu Pak Bu Yunita Taufik. dulu ya. Biar Oke. membara ini. Iya, Sore iya, ini iya, biar iya. semakin membara ini Iya, kita iya. semua. Nah, ini kita kasih aplaus dulu ya kepada Ibu Kartini kita, Ibu founder kita, Ibu Aini, ya dengan mengetikkan angka 16 miliar ya. Ya, semangatnya Ya. betul-betul luar biasa. Kalau ibu-ibu bisa, bapak-bapak ini bagaimana Pak Jafar ya? Wah, Waduh. Kalau abang bisa. kita nih. Pasti, pasti udah. Dengar Iya, Bu iya. Aini sama Saya, Bu Lucy bicara, saya ngefans merinding sama Bang kita Ali ini. nih Bang. Salam buat Bang Ali ya. Bang Ali ngabarin. Siap, Oke. siap. Silakan Oke, Pak. oke. Terima kasih Ibu. Nah, ini Ya, izin saya kembali lagi kepada Ibu Lucy. Ada teman-teman yang bertanya ini Bu Lucy. Jadi ya. sifatnya masih ada yang teknis juga. Nanti Ibu Lucy bisa ini ya Bu ya, dijadiin satu aja. Ya. Yang pertama kaitannya dengan L-Cure Bu. Nah, yang L-Cure itu menanyakan tentang ini, apa namanya? Produksi hormon dopamin. Nah, Dopamin, Pak. ya, Dopamin. apakah bisa membantu dengan mengkonsumsikan L-Cure? Nah, karena oleh dokter beliau tuh divonis kena penyakit Parkinson. Oke. Nah, Ya. kemudian aturannya untuk L-Cure berapa? Nah, kemudian ini ada Pak Anto dari Jepara
menanyakan tentang pemakaian betani untuk 1 hektar sawah padi yang ditanam padi. Ada nggak datanya? Keuntungan finansialnya berapa? Modal berapa? Dapatnya berapa? Nah, kalau Ibu Lucy ada data, beliau membutuhkan itu. Kemudian ada pertanyaan tentang enter. Ini dari Pak Hamzah. Iya. Bagaimana menggunakan enter untuk ikan, kepiting, dan udang? Nah, cara pakainya seperti apa? Kemudian selanjutnya nanti Pak Hamzah akan mengundang kita, Bu Lucy, di tambaknya di Siap. Makassar. Oke, silakan Ibu Lucy. Siap, oke, terima kasih ya untuk pertanyaan pertama yang berkaitan dengan LCure ya. Ya, LCure itu menanyakan, Bu, apakah bisa dari produk LCure ini bisa mempengaruhi ya atau menambahkan hormon dopamin. Nah, sekali lagi mungkin dopamin itu apa ya? Dopamin itu zat yang ada di otak ya, otak kita yang biasanya itu berkaitan erat sekali dengan penghantar sinyal begitu ya, penghantar sinyal dan erat kaitannya sekali dengan rasa apa ya rasa sukacita, kalau kita sedih, kalau kita merasa marah, nah itu berkaitan dengan dopamin ya, dopamin. Nah ini, nah biasanya kayak misalnya kita sulit berkonsentrasi, kurang fokus, kurang apa namanya lemas gitu ya. Nah itu berkaitan erat dengan dopamin. Berarti dopamin sangat diperlukan sekali dong Bu oleh tubuh manusia. Betul sekali, sangat diperlukan karena itu betul-betul itu ada di dalam otak kita ya yang bisa mengatur begitu ya karena sebagai neurotransmitter ya untuk menghantarkan sinyal. Jadi sel-sel syaraf itu dibantu sekali. Bisa nggak ya seperti itu? Sangat bisa, Bapak Ibu sekalian. Sangat bisa dibantu sekali. Nah, sekali lagi, kenapa kok ya bisa begitu nih Bu Lucy sampai kepada bisa LQ itu mengatur rasa happy, rasa senang, rasa mood begitu ya. Itu bisa sekali. Apalagi kami sarankan ini Bapak Ibu karena mohon izin bukan bermaksud untuk menggurui dan lain sebagainya. Karena saya dalam dari 2012 saya itu membuka klinik kesehatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang bertanya Bu Lucy ini apa sih di apa di manufacturing ini sebagai apa nih Bu Lucy bisa disampaikan? Nah, saya mungkin bantu jelaskan. Saya di manufacturing PT International Hybrid Solution itu sebagai direktur utama. Jadi direktur utama ini sebagai formulator iya, produksi iya, pengembangan iya, semua produk-produk itu kami dan keluarga yang memprakarsainya seperti itu. Dan dari 2012 kami keluarga terutama saya itu membuka klinik kesehatan Bapak Ibu ya. Klinik kesehatan dan saya itu latar belakangnya itu sebetulnya teknik industri Bapak Ibu di Bandung ya, di Maranatha Bandung. Tetapi saya ini memiliki banyak pengalaman Bapak Ibu, mohon izin bukan bermaksud untuk lain sebagainya tetapi saya banyak sekali pengalaman. Karena apa? Ya kami membuat ini itu tentunya punya visi misi kenapa kita membuat? Karena produksi kami itu sudah lama sekali Bapak Ibu. Seperti yang Bu Aini sampaikan. Bu Lucy saya sudah mengetahui produknya Ibu Lucy ini yang awalnya itu adalah jamu tetes Bu Lucy. Itu sudah 25 tahun yang lalu, sudah lama. Nah betul sekali adanya sudah lama. Kami membuat atau memproduksikan satu-satunya jamu tetes herbal alami dengan kekayaan asam amino dengan jumlah yang sangat banyak di Indonesia ini. Dan semuanya itu bukan dari sintesis ya, tetapi betul-betul alami, alami semuanya, tanpa ada campuran kimia, tanpa ada campuran lain sebagainya. Nah, salah satu kekuatan daripada asam amino ini sekali lagi Bapak Ibu sebagai pembentuk protein yang erat kaitannya dengan terjadinya proses pembentukan sel-sel darah yang baru Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Pertumbuhan pembentukan sel-sel darah yang baru atau kita sebut dengan regenerasi sel. Berarti regenerasi sel asam amino ini terdapat di 3 produk. L-Cure iya, Betania, Enter iya.
Seperti itu ya. Nanti ini erat kaitannya dengan pertanyaan daripada Betani dan juga Enter. Jadi asam amino ini bukan hanya asam amino saja ya Bapak Ibu ya. L-Cure itu punya kandungannya asam amino, 18 asam amino, enzim, multivitamin ya. Mulai dari vitamin A, B2, B6, B9, vitamin D, E, K, bahkan ada 5 kandungan probiotik terbaik. Nah, dari salah satu asam amino, kekuatan asam amino inilah ketika terjadinya proses regenerasi sel itu semua di dalam tubuh itu terdapat perbaikan, Bapak Ibu. Nah, perbaikan-perbaikan inilah yang akan membantu memperbaiki ketika terjadi hormon-hormon yang tidak berimbang, seperti contohnya ya dopamin ya. Nah, itu akan sangat membantu untuk perbaikan-perbaikan bukan hormon dopamin saja, kepada seluruh hormon-hormon di dalam tubuh kita, baik wanita ataupun pria. Ya, dari segi apa? Dari sisi yang tadi ya, zat kimia di otak seperti dopamin, atau misalkan dari sisi fungsi seksualitas itu kan dipengaruhi. Semua itu dipengaruhi oleh hormon-hormon yang begitu banyak di dalam tubuh kita. Nah, fungsi salah satu daripada asam amino dan enzim itu memadukan, Bapak Ibu, supaya terjadinya perbaikan-perbaikan. Apalagi yang erat kaitannya seperti asam amino leusin, sisitin itu membantu sekali terutama untuk mengatur rasa happy, rasa senang, rasa marah. Nah, ini yang sangat erat kaitannya selalu kami sampaikan bagi pasien-pasien yang mengalami kondisi yang bermasalah pada sistem pensyarafan. Entah itu apa, sulit tidur, insomnia, atau misalnya punya masalah hipertensi, punya masalah kecenderungan, mohon maaf, sampai gangguan mental kesehatan bipolar disorder, Bapak Ibu. Itu kan berkaitan erat dengan adanya ekstrim rasa happy dengan rasa sedih yang begitu ekstrim. Nah, disinilah mengatur asam amino itu berperan penting, sangat mengatur sekali, Bapak Ibu. Jadi untuk orang-orang yang demensia, yang lupa ingatan, yang amnesia, terutama demensia ya bagi orang-orang tua. Ini Bapak Ibu kami sampaikan nyata adanya Bapak Ibu. Bahwa pasien-pasien yang mengalami, terutama orang tua yang mengalami demensia, yang mengalami Parkinson, itu semua yang berkaitan dengan sistem pensyarafan, stroke. Ya, nah ini Bapak Ibu, ini akan sangat terbantu sekali. Makanya tidak heran Bapak Ibu menyaksikan berbagai macam testimoni-testimoni yang erat kaitannya dengan sistem daripada transmitter ya, neurotransmitter itu dari otak. Itu sangat terbantu. Dari yang stroke tidak bisa bergerak, tiba-tiba bisa bergerak. Pada saat berjalannya waktu konsumsikan L-Cure bisa bergerak. Tangan yang tadinya kaku bisa digerakkan. Muka yang pelo nggak bisa bicara. Atau misalnya setengah itu tidak bisa, syarafnya mati. Itu pada saat dikonsumsikan L-Cure, diolesi ke muka, itu bisa dengan mudah untuk kembali dengan seperti biasa. Mengapa demikian? Karena yaitu tadi L-Cure itu sebagai penghantar Bapak Ibu ya. Sebagai pembentuk protein yang fungsinya erat kaitannya dengan proses terjadinya regenerasi sel. Regenerasi sel terbentuk otomatis akan membuat perbaikan-perbaikan keseluruhan tubuh. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi kami selalu sarankan Bapak Ibu sekalian yang mengalami kondisi-kondisi yang bermasalah dalam sistem pensyarafan, kami selalu informasikan untuk konsumsilah L-Cure. Sangat nyata sekali. Tetapi Bapak Ibu ya, ini harus ada garis bawah ya, harus ada tetapinya Bapak Ibu. Bukan hanya konsumsi L-Cure saja, tetapi berdoa betul ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa itu segala hak, segala otoritas itu, kehidupan ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, selain rasa kita berdoa, kita yakin, percaya, kita juga harus berubah dari sistem pola hidup. Itu sudah harus. Nggak bisa kita sama menyamakan. Tiap hari saya minumnya, makannya pokoknya tinggi kalori, tinggi segala macam, gorengan, terus manis-manis. Nah, itu semua juga harus dibatasi atau bahkan dikurangan atau bahkan dihentikan. Apalagi yang usia-usia sudah usia ke 40 tahun ke atas ya, itu sudah harus kita bantu untuk hentikan.
Jadi makan makanan yang sehat. Dengan pola makan yang sehat, tidur yang cukup, terutama untuk pasien-pasien mitra-mitra yang ada gangguan daripada sistem pencernaan. Tidur harus cukup minimal 8 jam, 7 sampai 8 jam setiap hari. Olahraga itu harus Bapak Ibu. Olahraga ringan lah, nggak perlu yang ekstrim. Misalkan jalan kaki di tempat saja itu sudah termasuk olahraga sambil menggerakkan tangan, kaki, terus sambil menggerakkan kepala. Itu sangat membantu dalam sirkulasi peredaran aliran darah. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada peredaran aliran darah itu kan seluruh tubuh. Tetapi ada sistem saluran yang paling kecil di dalam tubuh kita, yaitu otak dan juga jantung Bapak Ibu. Itu yang paling kecil dan istilah paling tipis, paling kecil di antara apa namanya sirkulasi-sirkulasi yang lain ya. Nah itu paling paling kecil, sulit. Lah kalau kita makan makanan yang nggak baik, ya penumpukan plak-plak, penumpukan lemak-lemak jenuh, trigliserida tinggi, ya itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali terjadinya hipertensi, banyak sekali terjadinya kolesterol, banyak sekali terjadinya terkena stroke jantung dan lain segala macam, atau terkena penyakit-penyakit degeneratif. Nah ini kita sarankan Bapak Ibu sekalian untuk konsumsikan L-Cure, sangat amat membantu terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan hormon daripada dopamin ini. Nah, mungkin informasi itu ya, kita pertanyaan daripada dopamin ya. Lalu berikutnya, Bu, bagaimana untuk betani? Kalau betani untuk tanaman padi bagaimana? Biasanya Bapak Ibu sekalian, tanaman padi itu kita memerlukan kurang lebih ya dari 1 hektar, 1 hektar lahan padi ya, lahan sawah yang ingin kita aplikasikan, itu dari awal tanam sampai dengan panen kita memerlukan kurang lebih 17 sampai 20 botol Bapak Ibu ya, dari awal tanam sampai panen seperti itu. Nah, biasanya kalau rata-rata apa ya, orang-orang atau petani mempergunakan pupuk kimia ya, seperti itu NPK, urea, Ponska. Biasanya rata-rata mereka itu mempergunakan dalam lahan 1 hektar itu untuk dari awal sampai panen. Biasanya mereka mempergunakan kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Itu bisa sampai apa namanya, yang sudah tercatat itu pupuknya saja ya Bapak Ibu ya, untuk pupuknya saja itu bisa sampai 8 jutaan ya. 5 sampai 8 juta. Ada yang lebih, ada Bapak Ibu, treatmentnya ada 8 sampai 9 jutaan. Nah, mempergunakan pupuk betani Bapak Ibu itu berapa? 3 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Dan kita tidak mempergunakan pupuk kimia, enggak. Cuma pakai pupuk kandang ya sebagai SOP-nya, lalu penggunaan aplikasi pupuk betani. Cuma 3 juta. Jadi berbandingnya tuh pemangkasan kosnya itu bisa setengahnya Bapak Ibu. Nah itu yang terjadi. Bukan hanya kita pemangkasan kos yang besar-besaran ya Bapak Ibu, tetapi peningkatan produktivitas hasil panen. Seperti yang sudah banyak ditestimonikan, peningkatan hasil produktivitas itu naik tinggi signifikan Bapak Ibu. Ya ada yang sebelumnya Bu 3 ton, sekarang naik 5 ton. Ada yang sebelumnya 3 ton, naik 4 ton. Lah itu kan terjadi peningkatan produktivitas hasil panen. Secara tunggal loh Bapak Ibu ya. Secara tunggal. Jadi ada pembanding sebelum mempergunakan pupuk betani dengan setelah mempergunakan pupuk betani. Nah itu pembanding yang sudah nyata. Bagaimana Bu caranya? Ya seperti tadi ya. Kita hanya cuma semprotkan saja ya kepada tanaman padi setiap 7 hari sekali dengan takaran 3 tetes banding 1 liter. Nanti kalau misalnya kurang paham lagi kita bisa diskusi ya Bapak Ibu. Karena keunggulan di perusahaan Bima ini Bapak Ibu sekalian itu dapat berinteraksi langsung dengan kami ya, terutama dengan saya pribadi untuk langsung to the point. Kita mau mempergunakan produk apa, tujuannya apa, untuk apakah L-Cure, Betani, Entan atau Bimako, itu kita akan langsung spesifik. Disampaikan spesifik Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya, perusahaan seperti itu. Lalu enter ya. Enter bagaimana Ibu Lucy? Enter ini kalau untuk ikan bagaimana nih Bu Lucy? Ikan itu kan di air ya. Caranya itu bagaimana Bu Lucy? Nah, kalau ikan-ikan semula, ikan lele lah, ikan apa begitu ya, ikan patin, ikan apa, silakan berikan penggunaan produk Enter ini dengan cara kita semprotkan kepada pakannya, Bapak Ibu ya, kepada makanannya. Ya, kalau misalnya kita punya akuarium,
kami sampaikan teteskanlah enter itu kepada air dalam akuarium karena akuarium kan mungkin sedikit ya, tidak begitu banyak penangkarannya. Nah, kalau kita penangkarannya dalam jumlah yang besar-besaran, kita bisa memberikan enter itu kepada dengan cara disemprotkan kepada makanannya, kepada pakannya Bapak Ibu. Semprotkan saja dengan perbandingan takaran itu 3 tetes banding 1 liter. Semprotkan saja kepada pakannya sampai basah, lalu berikanlah kepada ikan-ikan tersebut every day, setiap hari. Nah itu, jadi kelihatannya apa nanti nih Bu Lucy? Akan mengurangi daripada tingkat mortalitas kematian. Lalu ikan-ikan itu jadi gesit ya. Jadi gesit artinya jadi lincah. Apalagi Ada kalau lagi. misalnya Bapak Ibu memelihara ikan-ikan yang seperti Ada. ikan koi, ya, ikan mas, ikan koi, itu akan memunculkan warna yang sangat bagus. Jadi nanti ada perbedaan nih ketika ikan-ikan yang mempergunakan makanan pada umumnya tidak disertakan dengan enter akan berbanding terbalik dengan ikan-ikan yang setelah mempergunakan enter ini. Dari warnanya terutama dari ukuran ya, dari ukuran si ikan akan lebih besar Bapak Ibu. Akan lebih besar dan akan lebih cepat panen. Nah, ini ya keunggulannya. Jadi penggemukan itu yang seperti tadi saya sampaikan. Penggunaan enter itu akan mampu menggemukkan, memberikan berat badan yang maksimal kepada hewan. Tanpa lagi kita memberikan suntik-suntikan hormon atau apapun ke dalam tubuh ikan. Nah, itu kepada apapun yang kita berikan hewan, silakan aplikasikanlah dengan penggunaan dari enter ini. Ya, kalau misalnya ikan kita cukup semprotkan saja. Tapi kalau misalnya kepada hewan-hewan lain seperti unggas, sapi, kambing, kuda dan lain sebagainya, kita juga bisa mencampurkan enter kepada minumannya. Bapak Ibu ya, kita campurkan tetesan saja kepada minuman. Kalau unggas-unggasan kita bisa berikan takaran 5 tetes banding 1 liter begitu ya. Diberikan saja minumannya dan berikanlah setiap hari. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat hasil perbedaan mempergunakan enter ini dan sebelum mempergunakan enter. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu terkasih. Jadi langsung saja mudah, efektif, efisien. Nggak perlu ribet-ribet Bapak Ibu. Tinggal tetesi saja, berikan mereka makanan, berikan mereka minuman, lihat pertumbuhannya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu Pak Taufik dari pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Lucy. Nah, ini karena waktu juga sudah beranjak ya Bu Lucy ya. Nah, ini Iya, kita undang juga ini para Kartono nih Bu Lucy. para Kartono ya, Iya, luar biasa, bukan iya, Kartini saja nih ya, Bapak iya, ya. Siap, betul. siap, siap. Nah, di sini kita mohon kesediaan Bapak Jafar Ngabalin ya untuk memberikan Ya, komentar sedikit, mungkin 1 menit, 2 menit Wah, ya, tentang acara Hari Kartini kita. aduh, Pak Jafar, silakan Pak. terima kasih banyak. siap. Salam hormat Bapak. Pak Jafar, salam hormat. Luar biasa. Salam hormat, Ya, Bu Lucy. Kartono Saya Kartini yang luar biasa. Silakan Bapak. terima kasih banyak Pak Taufik, terima kasih banyak Bu Aini ya. Bu Aini ini semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat semua ya. Selamat sore. Eh, Waalaikumsalam, selamat sore. ini kita para Kartono ini dikasih kesempatan nih di hari Kartini nih. Eh, saya berkali-kali mendengar apa yang disampaikan sama Ibu founder kita, Ibu Aini ya. Beliau selalu berbicara dengan menggunakan rasa. Ini kelebihan yang luar biasa. Rasanya itu betul-betul dalam banget ya. Dan ketika saya ke Bandung, terus saya ketemu Bu Lucy, oh saya baru tahu kalau izin edarnya PT Bima Elcure ini itu dipertaruhkan selama 11 tahun. Itu luar biasa. Dan saya bangga banget sebagai Kartini Nusantara yang terus bertarung, mempertaruhkan segala-galanya ya. Bapak Ibu kalau tahu apa yang Bu Lucy pertaruhkan, aduh, saya geleng-geleng kepala saya. Tidak, tidak, tidak semua orang, tidak sembarang orang kuat untuk bisa mempertaruhkan ini. Dan hari ini, Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkare, ya, izin itu sudah ada dan saatnya di hari Kartini ini
kita para Kartono ini Ciesa ya. Ini harus betul-betul kita support dengan semangat. Terima kasih Bu Lucy menjelaskan ini semua dengan sangat baik, sangat teratur ya, sangat ilmiah. Amin. Bu Terima Aini kasih. mengantarkan itu dengan penuh penjiwaan. Tapi ada satu hal yang menarik sekali. Yang ini saya secara pribadi ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, ibu-ibu para Kartini Nusantara dan bapak-bapak semua, saya ketepatan S3 saya itu belajar tentang pendidikan dan saya belajar tentang ilmu neurologi. Saya belajar juga tentang Neuro Language Program. Ya, ternyata ketika kita belajar tentang NLP, terus dengan menggunakan asupan L-Cure, apa yang tadi dibilang sama Bu Lucy, bahwa dengan L-Cure itu bisa menambah kesegaran berpikir kita, rasa bahagia kita. Kalau Bu Aini itu bicara hari ini selalu dengan menggunakan rasa, bahwa semua ini pasti karena karunia ilahi, pasti karena karunia Tuhan. Nah, Tuhan itu menggunakan alat. Dan alat itu salah satunya L-Cure untuk membuat saraf-saraf kita ini tenang. Betul. Itu keren. Apalagi setelah kita support itu, saya sembari ini minum Bimako. Ah, Mantap Bapak, ya kan? mantap Bapak. Bimakumania, Ya, Bimakumania. Siap, siap itu Bimakumania. itu keren. Dan hasilnya, saya kemarin ketemu teman, udah berapa tahun ya kita nggak ketemu. Terus ketemu saya, dia bilang begini, Bang, abang kok awet muda sih? Saya bilang beda dong. Kita kan ada LQ. Jadi Betul, betul. ternyata itu bisa meremajakan sel, Bu Lucy. Yes, sepakat. Betul sekali, Pak Jafar. Remajaan sel itu nggak perlu beli mahal-mahal yang kayak Temsel lah, inilah itu nggak perlu. Betul. Konsumsi saja ini L-Cure tuh. Nah, saya taruh di atas meja kerja saya. Mantap Iya. Bapak. Mantap Bapak. Pagi nih di atas meja kerja saya ini bukunya ada ratusan ini, 1.500 buku. Saya baca buku, saya tetesin ini. Saya baca buku, saya kasih ini di mata. Jadi segar jadinya. Ya. Oleh karena itu, saatnya sekarang, ayo, mari kita sama-sama. Pak Taufik, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita para Kartini-Kartini yang hadir pada sore hari ini, Bapak-Bapak juga yang hadir pada sore hari ini, Alhamdulillah kita tadi saya lihat ada sekitar 73, 72. Ada 5 orang yang mungkin sedang berhalangan. Saya ada 2 yang berhalangan tidak bisa. 2 orang dari saya undang hari ini ada 10 orang yang sudah ikut. Ini ada 6 di dalam pertemuan ini. Mantap Bapak. Mantap Baru-baru Pak semua. Jafar. Ada Kakak Lela. Selamat datang Kakak Lela ya. Ada kakak Salam saya dari hormat Manado. Kakak. Ya. Ada adik saya, ponakan saya dari Bali, ada dari Papua, semua ada sini sama-sama semua. Ayo kita sama-sama kembangkan industri yang sudah 25 tahun dan hari ini tampil dengan wajah baru, International Hybrid Solution. Iya. Itu pabriknya. Dan perlu kita ketahui bahwa IHS sebagai produsennya dan PT Bima Life Future sebagai pola marketingnya. Nah, ini yang keren ini. Semakin indah lagi Bapak Ibu, semuanya. Sebentar lagi, PT Bima Life Future dengan International eh, Herbal Solution punya lembaga pendidikan nasional yang Amin, akan amin. membina semua. Kita akan punya lembaga untuk membina bagaimana public speaking, bagaimana memanage mindset kita, bagaimana memanage karakter kita,
bagaimana memanage cara kita, semua bagaimana memanage tampilan kita. Sehingga dari cara bicara, cara berbusana, cara melangkah, cara berdiskusi, orang sudah tahu. Oh, ibu dari PT Bima ya? Oh, bapak dari PT Bima ya? Kenapa? We have character. Nah, ini yang akan kita lakukan bersama. Terima kasih buat Pak Taufik Mantap. atas waktunya. Saya kembalikan forum ini. Oke, terima Salam kasih sukses, Pak. sukses selalu. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu para Kartini-Kartini Nusantara. Hormat. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus ya kepada Pak Jafar dengan mengetikkan angka 16 miliar, 16 miliar. Nah, Mantap. tadi kalau audiensnya diwakili dari Kartono ya, sekarang Kartini ya, Kartini. Nah, ini di layar sudah ada yang menunjuk ya, mengangkat tangan Ibu Andi Ati dari Parepare. Nah, silakan Ibu Andi. Mungkin bisa dibuka mic-nya. Apa yang ingin Ibu sampaikan di Hari Kartini ini? Singkat, padat, dan menginspirasi kita semua. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, Ibu Ponder, Ibu Ponder, Ibu formulatorku, Ibu Ponderku yang hebat. Salam Selamat hormat, salam hormat, salam hormat, salam penuh cinta kasih Ibu Andi. Luar biasa. hanya Siap. di Solo. Ya, tadi saya kan presentasi tadi di daerah Sidrap di tengah-tengah petani. Ada pertanyaannya. Tadi saya chat juga, tapi saya mungkin masih mau ditambahkan. Saya mau dengar langsung dari formulator kita yang hebat ini. Siap, Itu siap. kalau misalnya ini kan ketika disemprotkan di padi yang sudah besar itu, karena ada enzim yang dihasilkan oleh bakteri Pseudomonasnya itu untuk mencegah patogen berkembang biak. Nah, ada pertanyaan di lapangan, itu Bu misalnya tidak hilang kah itu? Atau memang kalau terserap, kata jawabannya tadi Ibu formulator, kalau itu akan terserap. Nah, kalau saya yang awam ini, enzimnya itu kalau terserap, artinya masih tetap bisa membuat patogen-patogen itu tidak akan berkembang biak. Itu satu yang pertama dari Betani. Terus ada teman saya di Makassar itu, dia selalu kena anemia, darahnya selalu ditransfusi darah. Iya. Nah, bagaimana kinerja? Saya mohon pencerahannya supaya saya juga nanti bisa jelaskan, karena ini rada-rada pintar-pintar juga nih, saya punya teman ya sarjana. Jadi saya harus pandai juga bersikat lidah, tetapi yang benar. Ya, bagaimana menjelaskan bahwa Elkir itu bisa loh membantu untuk menormalkan kembali produksi sel darah merahnya. Untuk saat ini terima kasih banyak, itu dulu. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Saya bantu untuk jawab ya berkaitan dengan patogen ya. Nah, sekali lagi mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang tidak memahami apa sih dia patogen itu apa begitu ya. Jadi Ya, patogen itu biasanya yang ada di tanaman padi itu yang mikroorganisme ya. Jadi bagian makhluk hidup terkecil yang bisa menyebabkan itu penyakit ya. Entah itu dari virus kah, dari hama begitu ya. Punya pencemaran yang menyebabkan itu jamur begitu, itu bakteri bisa tumbuh, itulah patogen ya, seperti itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, salah satu keunggulan daripada produk Betani dia adalah dapat membantu revitalisasi tanah. Seperti itu ya. Nah, sehingga dia dapat menekan yang tadi patogen itu, Ibu terkasih. Nah, kalau misalnya si tanahnya itu dia rusak, nah kita perlu ketahui ini bukan menjadi rahasia pribadi, rahasia umum. Tanah itu sudah banyak yang rusak, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu nggak perlu kita kita ini itu sudah pasti banyak sekali tanah-tanah
yang sudah rusak ya. Artinya patogen ini ada nggak? Wih, banyak sekali. Jangan ditanya begitu ya. Karena apa? Karena tanahnya sendiri sudah rusak, sudah tercemar, sudah banyak residu-residu kimia. Jadi kalau kita bicara eh, hama di sana, kok hamanya ada tanaman tuh daunnya jadi menguning. Nah, karena itu ada patogen itu, Bapak Ibu terkasih. Coba kita berikan pemberian aplikasi daripada pupuk betani. Aplikasikan saja dengan rule SOP yang sudah kita sampaikan, yaitu pemberian pupuk dasar, pupuk kandang yang sudah terfermentasi, berikanlah langsung pupuk betani dengan cara kita semprot kocor saja di tanah. Bisa dilihat di situ progres daripada pH tanah itu mulai meningkat. Nah, ketika tanah ini meningkat, dia akan menekan, ya, Bapak Ibu sekalian akan menekan daripada patogen-patogen tersebut. Sehingga apa? Yang tumbuh itu bukan lagi hama, penyakit, virus, bakteri, dan lain sebagainya yang membuat tanaman itu rusak. Tetapi bergantilah dengan apa? Dengan hadirnya nutrisi-nutrisi yang baru, yang kaya, yang dihasilkan dari apa? Hara-hara yang mulai muncul di dalam tanah. Itulah yang menyebabkan mengapa dia patogen-patogen itu akhirnya tertekan dan sampai akhirnya tanaman itu betul-betul menumbuhkan tanaman yang sangat subur. Seperti itu. Makanya kita sampaikan, kalau misalkan untuk musim hujan bagaimana? Mungkin Ibu Andi juga pernah nanya ya, seperti itu ya. Pada saat musim hujan bagaimana nih Bu? Begitu. Nah, kalau musim hujan, ya asalkan jangan disemprotkan betani itu pada saat hujan-hujannya. Ya jangan Bapak Ibu, ya. Tapi 1 jam 2 jam lah sebelum hujan kita kan bisa memprediksi, kapan nih hujan ini turun? Kira-kira 1 jam 2 jam lagi nih hujan turun. Kita aplikasikanlah penyemprotan itu kepada tanaman padi. Maka di situ akan terjadi proses revitalisasi tanah. Karena satu kekuatannya itu adalah memperbaiki tanahnya dulu. Jadi si akar permasalahannya itu kita perbaiki dulu. Sehingga semua apapun yang berkaitan dengan virus, dengan bakteri, dengan jamur, dengan penyakit itu dapat ditekan. Sehingga penggunaan aplikasi daripada pupuk betani, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Aplikasi penggunaan pupuk betani itu akan terlihat nyata. Yang tadinya ada hama, yang tadinya ada penyakit, yang ada virus, dia bisa pergi dengan sendirinya. Itu kan menandakan secara jelas, secara nyata ya. Artinya ada tertekan begitu ya patogen-patogen yang menyebabkan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit-penyakit itu menyingkir dengan sendirinya dan akhirnya terjadilah pertumbuhan. Tanahnya sudah sehat, tanahnya sudah gembur, subur, pertumbuhannya pun akan semakin jauh lebih subur. Itu Ibu terkasih ya, seperti itu jawabannya. Nah, bagaimana Bu Lucy untuk L-Cure ini? Untuk anemia. Nah, Bapak Ibu terkasih, ini saya mungkin testimoni ya, Bapak Ibu. Dulu saya pada saat zaman-zamannya SMP, saya itu punya anemia. Saya sering pingsan, Bapak Ibu, karena saking tekanan darahnya tuh saking rendah sekali begitu ya. Nah, kenapa sekarang itu badan saya bukan kekar lagi ya, Bapak Ibu, sudah sangat apa ya? Mau dibilang gemuk ya bolehlah, saking suburnya begitu ya. Nah, karena ini tadi nutrisi yang kita konsumsi dari L-Cure itu akan terserap penuh oleh tubuh. Sehingga akan membuat tubuh kita itu akan terjadinya regenerasi sel. Seperti itu, Bu. Karena ya asam amino itu kan seperti yang sudah disampaikan di testimoni ataupun di penjelasan-penjelasan L-Cure bahwa asam amino L-Cure itu adalah pembentuk protein. Asam amino itu pembentuk protein yang erat kaitannya dengan terjadinya proses pembentukan sel-sel darah yang baru, pembentukan regenerasi sel. Nah, ini. Jadi ketika terjadi regenerasi sel, pertumbuhan sel-sel darah baru itu terbentuk, terjadi, tercipta, maka tubuh kita itu akan memiliki kekuatan, ya, karena akan saling bersinergi dan akan disalurkan kepada seluruh tubuh. Tetapi sekali lagi, L-Cure bisa berdampak sangat positif kepada tubuh kita ketika kita juga menyeimbangkan kondisi tubuh kita dengan pola hidup yang sehat. Seperti itu ya, Ibu Andi. Mungkin sudah bisa dipahami ya, Ibu Andi ya. Jadi kita Kalau sarankan
konsumsi L-Cure itu dengan cara ya diteteskan langsung ya ke bawah lidah, diawali dengan 3 tetes dulu, nanti naikkan secara bertahap ya Bu Andi, dari 3 tetes, 5 tetes, 7 tetes, 10, 11 sampai 15 tetes sehari 3 kali, seperti itu Bu, di bawah lidah. Saya boleh nambah Oh untuk siap siap, oh siap siap Ibu. di ini musim tanam ini daerah Sidrap itu sangat sedih sebenarnya. Ada beberapa kecamatan itu yang nggak boleh dikata hampir gagal panen ya. Iya iya. Ini disebabkan oleh hama penggerek yang apa itu, kepompong ulat-ulat itu. Iya iya iya. Nah, bagaimana saya menjelaskan ke petani kinerja Betani ini sehingga bisa karena di testimoninya kan itu tidak bisa berkembang biak kalau pakai Betani, ya kan, walaupun satu pematang itu ada testimoninya. Nah, bagaimana saya menjelaskan Bu Lucy, bagaimana menjelaskan kinerjanya Betani sehingga orang percaya bahwa oh iya memang kalau pakai Betani nggak bisa berkembang loh itu apa ulat-ulat putih itu. Oke siap Ibu Andi siap ya. Jadi begini ya Bapak Ibu terkasih. Jadi sambil kita memberikan edukasi ya. Jadi edukasi ini sudah mungkin beberapa kali kami sampaikan ya dalam penjelasan-penjelasan bahwa tanaman itu munculnya hama itu cuma satu karena tanahnya itu rusak. Nah ini. Jadi bagaimana cara penyampaiannya supaya mereka bisa memahami. Nah, munculnya penyakit itu dikarenakan adanya penurunan atau penurunan imunitas untuk tanaman itu sendiri. Nah, seperti itu. Kenapa turun imunitas daya tahan tubuh? Karena tanahnya rusak. Nah, tanahnya yang bermasalah. Jadi yang punya akar permasalahan dalam tanaman yang memiliki hama atau penyakit yang sangat tinggi, itu pasti, kita pastikan pH-nya itu pasti sangat rendah. Bisa pH-nya itu 5, 4, sekian. Berarti kalau pH-nya rendah, tingkat keasaman itu tinggi. Nah, kalau tingkat keasamannya tinggi, sudah pasti itu tanaman itu akan banyak sekali hama, muncul penyakit dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak bisa diapa-apakan selain dibasmi dengan insektisida atau pestisida. Seperti itu. Jadi Betani ini ketika masuk, kita perkenalkan, kita berikan informasi bahwa Betani adalah satu-satunya pupuk organik tetes yang berkaitan erat untuk menormalkan pH tanah, memperbaiki struktur tanah dan membantu tanah itu menjadi subur kembali. Nah, itu kuncinya, Bu sayangku. Jadi Bu Andi, itu kuncinya yang bisa kita jelaskan. Nah, itu yang membuat mengapa ketika tanahnya subur, pH-nya naik, strukturnya mulai bagus, maka pertumbuhan tanaman pun akan mengikuti. Karena tanah itu kan dia tempat tinggalnya ya. Semua nutrisi, hara, makro, mikro itu semua nutrisi ada di dalam tanah. Nah, itu akan secara otomatis akan masuk kepada pertumbuhan tanaman yang sehat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana setelah kita memberikan edukasi seperti ini yang simpel, sederhana, dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, langkah kedua adalah langsung aplikasikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus memberikan pemahaman, selain kita memberikan edukasi, kita harus meminta kepada para petani untuk langsung kita buktikan real, nyatanya. Betul nggak sih seperti itu? Cara pembuktiannya seperti apa nih Bapak Ibu terkasih? Cara pembuktiannya sudah langsung berikan pembuktiannya sebelum mempergunakan tanah yang mau diaplikasikan dengan Betani. Berikanlah sebelum pemberian Betani ini pakai alat pengukur pH tanah nih Bapak Ibu. Itu sudah kelihatan jelas. Kalau misalkan pH tanahnya di bawah 5 misalkan itu atau di bawah 6, aplikasikanlah dengan penggunaan pupuk Betani. Ya, yang sesuai dengan SOP, berikan pupuk kandang, pupuk yang sudah fermentasi, langsung aplikasikan dengan kocorkan ke tanah saja dengan perbandingan 3 tetes banding 1 liter. Biarkan sekitar setengah jam, itu pH akan naik. Nah, inilah menjadi satu kekuatan bahwa betul-betul Betani menjadi bukti nyata untuk meningkatkan atau adanya peningkatan pH tanah
dari pH tanah yang rendah menjadi pH tanah yang normal. Nah, itu seperti itu. Cara untuk meyakinkan kepada para petani langsung diberikan edukasi dan langsung praktek langsung seperti itu. Sehingga mereka bisa melihat nyata adanya penggunaan manfaat besar daripada pupuk betani. Seperti itu. Mungkin Ibu Andi ya. Terima kasih nih atas pertanyaannya yang luar biasa. Menjadi manfaat untuk semua orang di sini yang mendengarkan. Siap, terima kasih. Silakan Ibu Yunita. Ya, siap, Bu Lucy. Ya, Maaf ini kelempar terus dari tadi. tidak apa-apa, Mudah-mudahan tidak ini apa-apa. jelas. Siap, siap. Heeh, heeh. Baik, terima kasih. Ini juga sudah sampai pada penghujung acara kita hari ini ya, Bu Lucy, Ibunda Aini Ya, dan Bapak Ibu semuanya gitu. Dan luar biasa sekali pencerahan pada hari ini. Hari Kartini ternyata bukan hanya Kartini saja yang bersemangat hari ini, tapi Kartononya juga luar biasa sekali ya. Dan untuk penghujung acara ini mungkin ada apa namanya statement closing ya yang bisa disampaikan. Yang pertama dari Ibu Lucy dulu, setelah itu dari Bunda Aini. Silakan. ya siap. Terima kasih nih Bapak Ibu sekalian yang masih standby ya di acara spesial Hari Kartini Indonesia seperti itu. Mungkin yang mau kita sampaikan di mana perjuangan kita itu sebetulnya belum selesai ya, Bapak Ibu terkasih ya. Dengan adanya yang tadi kami sampaikan bahwa 11 tahun kami berjuang untuk bisa menghadirkan asam amino L-Cure ini di tengah masyarakat. Artinya itu saja dalam 11 tahun bisa kita lewati dan bisa kita lalui. Artinya kita percaya di tempat ini dengan sistem yang sudah ada, dengan keluarga yang sudah terbentuk, dengan produk yang sudah ada pun, dengan produk yang sudah terbukti khasiatnya, dengan produk yang betul-betul memberikan manfaat yang terbaik. Kita harapkan Bapak Ibu sekalian juga dapat memberikan kesempatan pada diri sendiri, terutama kepada kita semua untuk betul-betul menciptakan satu impian yang nyata di kemudian hari atau di masa depan kita. Dan melalui Bima Life Future ini menjadi satu kendaraan kita ya untuk terus maju berprestasi dan menunjukkan memberikan kebaikan kepada siapapun juga melalui apa yang kita kerjakan di perusahaan Bima Life Future ini. Mungkin seperti itu Bu Yunita terkasih. Siap sekali lagi selamat Hari Kartini kepada seluruh wanita hebat di Bima Life Future. Terima kasih. Kami persilakan Bunda Aini Siap. untuk memberikan statementnya, Bunda. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom sore ini. Terima kasih atas ketulusannya masih membersamai Bima, memakai produk Bima, dan kita menyiarkan Bima, dan juga menjadi virus-virus Bima yang positif. Nah, atas nama pribadi dan juga sebagai founder PT Bima, marilah kita menjadi wanita yang merdeka. Amin. Habis gelap, terbitlah terang, ya. Amin. Ayo, jangan sungkan, kita teriakkan. Kita wanita Bima yang hebat, yang Amin. akan menghebatkan orang lain. Terima kasih, wassalam. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak benar. Dan kita harus bangga pakai produk dalam negeri. NKRI, harga mati. Terima kasih, wassalam. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ibu Lucy. Luar biasa sekali ya pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ketikkan angka 16 miliar ya untuk narasumber-narasumber kita pada hari ini, dan juga atas semangatnya Bapak Ibu semuanya ya, kita ketikkan angka 16 miliar sebanyak-banyaknya ya. Ya semangat terus ya. Baik, hari ini adalah luar biasa sekali ya. Ya terima kasih Ibu Lucy, Ibunda Aini. Sore ini kita semakin yakin gitu ya bahwa dengan produk yang berkualitas dan wadah yang aman, masa depan yang gemilang ada di tangan kita. Nah, saya Yunita undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan mari kita terus tebarkan manfaat L-Cure, Betani, Enter, Bimako ke seluruh penjuru negeri. Dan selamat Hari Kartini, selamat menjadi perempuan berdaya. Bima Life Future, kita sehat, kita sejahtera, kita bahagia.
Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kita warahmatullahi foto Terima wabarakatuh. kasih bersama ya, keluarga Bapak besar, Ibu. Bapak Ibu terkasih. Kita foto Terima bersama kasih Bapak banyak, Ibu. terima kasih. Aku melangkah Salam Bima. berhenti Salam. meski rintangan datang silih berganti Ya, kita buka Luar kamera ya biasa. Bapak Ibu ya. Terima Kita kasih semua foto Bapak Ibu bersama. terkasih. Satu, Terima kasih. Salam dua, SKMPU sehat kuat makmur panjang